Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 33. Istriku terluka. Beberu, Windini terjatuh di pinggir jalan dengan pelipis dan lututnya bertetesan noda merah. Beruntung lukanya tidak terlalu serius karena Windini sudah menyadarinya. Dengan cepat Windini menghindar, jadi ia hanya terjatuh di pinggir jalan. Mobil yang tadi hampir menabrak Windini segera pergi dari tempat tersebut. Au, sial banget sih gue, pagi begini udah apes. Ucap Windini sambil menggosok noda merah yang berada di pelipisnya. Celana panjangnya pun sobek di bagian lutut akibat terjatuh di aspal. Tadi siapa yang mau menabrak gue ya? Gue yakin mobil itu sengaja melakukannya. Ucap Windini lagi. Win, elo kenapa? Tanya Anggi saat bertemu di lobi. Iya elo kenapa Win? Apa perlu ke rumah sakit? Ucap Nathan ikut khawatir. Gue GK kenapa? Napa? Gue mau ke ruang kesehatan aja, kalian gak usah khawatir ya. Sahut Windini. Bener Win, gak harus ke rumah sakit. Tanya Anggi lagi. Dan Windini menggelengkan kepala. Ya udah ayo kita antar ke ruang kesehatan. Ajak Nathan. Setelah diobati oleh dokter jaga, Windini segera menuju meja kerjanya, karena luka kecil yang ia alami tidak membuatnya untuk bermalas-malasan. Jam makan siang, Windini, Anggi dan Nathan ingin makan di kafe dekat dengan kantor, yang sebelumnya Harry sudah meminta maaf kepada Windini tidak bisa makan siang bersama karena harus meeting di luar. Windini dan Anggi menunggu di lobi untuk menunggu Nathan mengambil mobil di parkiran. Hei wanita Jal Asteris, lihatlah penampilanmu, pantas saja kau perebut pacar orang. Lihat saja penampilanmu seperti gembel dengan celana robek di lutut, ucap Vanessa dengan meninggikan suaranya agar terdengar oleh karyawan lain. Karena waktu makan siang, lobi terlihat ramai oleh para karyawan yang ingin mengisi perut mereka. Jaga ucapanmu Vanessa, sahut Anggi yang tidak kalah meninggi. Hahaha. Kau tanya saja pada sahabatmu itu, dengan tidak malunya dia sudah merebut kekasihku. Teriak Vanessa. Semua mata tertuju pada Windini, para karyawan menatap sinis padanya. Cukup. Aku tidak pernah merebut kekasihmu. Kesal Windini. Mana ada maling ngaku, lihat ini. Ucap Vanessa menunjukkan foto Windini saat berpelukan dengan Harry. Semua orang yang ada di perusahaan ini pun tahu kalau selama ini akulah kekasihnya. Ucap Vanessa lagi. Cukup Vanessa. Jangan uji kesabaranku. Teriak Windini. Kalian lihatkan wanita ini, sudah jelas salah tapi malah tidak mau mengakuinya. Hiks. Ucap Vanessa pura-pura menangis. Wah, zaman sekarang pelakor tidak tahu malu ya. Ucap karyawan wanita yang melihat foto tersebut. Iya bener banget tuh, dasar gak tahu malu. Ucap karyawan wanita lainnya. Demi uang bisa melakukan apapun. Ucap karyawan wanita yang lainnya lagi, dan banyak lagi perkataan yang menyudutkan Windini. Ada apa ini ramai? Tanya seseorang yang baru tiba di lobi. Sontak semuanya menoleh ke sumber suara,
Sosok seorang pria kekar berdiri di pintu masuk dengan wajah yang cool dan berkarisma. Kenapa dia ada di sini? Aku belum merasa cukup untuk mempermalukan wanita Jal Asteris ini. Gumam Vanessa. Sedang apa kau datang ke sini? Tanya Harry pada Vanessa, dengan memasang wajah datar. Tentu aku ingin bertemu denganmu sayang. Cukup Vanessa. Aku tidak mau kau memanggil aku dengan sebutan itu lagi. Sekarang kau pergi dari sini. Ucap Harry lagi. Tapi sayang. Ucap Vanessa menggantung. Jangan biarkan wanita ini berkeliaran di kantor ini lagi, atau kalian akan aku pecat. Teriak Harry pada security. Baik Pak. Jawab kepala security. Kau akan menyesal telah membuangku Harry. Teriak Vanessa. Harry tidak membalas ucapan Vanessa. Tanpa berlama-lama Harry menggendong Windini menuju ruang kerjanya. Windini hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan Harry. Ia tidak mau menambah kekesalan Harry saat ini. Windini membenamkan wajahnya ke dada bidang Harry. Mungkin sudah waktunya jati dirinya di perusahaan ini akan terbongkar. Semua karyawan yang berada di lobi sontak kaget dengan yang dilakukan oleh CEO-nya itu, termasuk Anggi yang melongo tidak percaya. Semua berbisik satu sama lainnya membenarkan kabar bahwa Windini merebut Harry dari kekasihnya. Sayang kamu terluka, apa wanita itu yang melukaimu? Tanya Harry khawatir, saat mereka sudah berada di ruang kerjanya. Aku tidak apa-apa suamiku, aku tidak tahu siapa yang mau menabrakku tadi. Sahut Windini. Apa? Kamu mau ditabrak? Kapan kejadiannya? Tanya Harry semakin khawatir. Windini menceritakan semua kejadian yang ia alami tadi pagi dengan Harry. Maafkan aku sayang, aku tidak becus untuk melindungimu. Ucap Harry memeluk Windini. Ini bukan salahmu suamiku. Kita kan tidak tahu kejadian apa yang akan menimpa kita. Jawab Windini masih di dalam dekapan Harry. Ya sudah, ayo kita ke rumah sakit istriku, aku takut kau kenapa. Ucap Harry khawatir. Tidak usah, aku tidak apa-apa. Tadi sudah diperiksa oleh dokter jaga di ruang kesehatan suamiku. Ucap Windini. Maafkan aku sayang, ucap Harry. Ia terus mencium kedua punggung tangan Windini, merasa telah gagal untuk menjaga Windini. Suamiku. Apa ada yang sakit istriku? Tanya Harry. Tidak. Bukan itu suamiku, aku hanya khawatir. Ucap Windini. Khawatir. Ucap Harry menaikkan sebelah alisnya. Iya, tadi kamu langsung main gendong aku saja. Pasti semua karyawanmu berpikiran yang tidak denganku. Ucap Windini. Biarkan saja sayang, aku tidak peduli dengan orang lain. Tadi aku hanya memikirkanmu saja, aku kaget melihatmu luka seperti ini. Ucap Harry menatap wajah Windini. Kau ini selalu saja seenaknya, terus bagaimana denganku? Pasti mereka membenarkan ucapan Vanessa kalau aku merebutmu dari mak lampir itu. Kesal Windini. Harry menghela nafasnya dengan berat. Itu tidak akan terjadi sayang, aku akan mengumumkan tentang status kita.
Aku tidak mau istriku ini akan dianggap jelek lagi. Kalau perlu aku akan memecat siapa saja yang sudah berani menghinamu sayang. Aku pastikan tidak akan ada yang mau menerimanya bekerja di perusahaan manapun. Tegas Harry. Tidak usah sampai begitunya suamiku, mereka hanya tidak tahu saja. Ucap Windini meyakinkan Harry. Kalau begitu kita adakan resepsi pernikahan kita, agar semua orang tahu kalau kamu adalah istriku, istri dari Harry Sebastian. Ucap Harry lagi. Itu tidak perlu suamiku, tolak Windini. Aku akan membuatkan resepsi yang tidak akan pernah terlupakan oleh semua orang, khususnya untuk kita berdua istriku. Dan maaf dulu aku tidak memberikan pernikahan yang indah untukmu sayang. Ucap Harry seraya mengecup punggung tangan Windini, berdiri menggunakan lututnya agar mensejajarkan Windini yang duduk di atas sofa. Tidak usah berlebihan seperti itu suamiku. Perlakuanmu sekarang sudah berbeda denganku saja, sudah membuatku sangat bahagia. Sahut Windini tersenyum tulus. Kenapa cara berpikirmu sangat sederhana sekali sayang? Banyak wanita sana banyak sekali dengan sejuta keinginan, banyak maunya tapi kenapa kamu tidak sayang? Ucap Harry. Hahaha kau bisa saja, aku juga sama dengan wanita pada umumnya, tapi satu yang membedakanku, aku ingin membeli sesuatu dengan hasil keringatku sendiri. Sahut Windini. Baiklah, tapi untuk yang satu ini kau harus menuruti keinginanku. Ujar Harry. Apa itu? Tanya Windini. Mulai besok kamu akan ditemani bodyguard istriku, aku tidak mau hal seperti ini akan terulang kembali. Ucap Harry lagi. Apa? Bodyguard? Ayolah suamiku jangan seperti ini, aku bisa menjaga diriku sendiri, tidak usah pakai bodyguard ya, aku tidak nyaman kemana-mana harus diikuti. Ucap Windini memasang wajah seimut mungkin. Cih, jangan memasang wajah seperti itu, tidak akan berpengaruh untukku. Aku tidak suka ada penolakan sayang. Ucap Harry. Ah kau ini. Kesal Windini memalingkan wajahnya sambil mengerucutkan bibirnya. Dengar sayang. Aku lakukan semua ini demi kebaikanmu. Aku akan mencari bodyguard wanita untukmu, agar kau merasa nyaman, kalau perlu ia akan mengawasimu dari jarak 5 meter. Tawar Harry, sambil menangkupkan tangannya di kedua pipi Windini. Hehiam. Sahut Windini malas. Anak pintar. Goda Harry sambil mengacak-ngacak rambut Windini. Ayo kamu istirahat di kamar istriku, nanti setelah ini aku harus ada meeting lagi. Ujar Harry. Tidak mau. Sahut Windini ketus. Ada apa lagi? Jangan bilang kamu mau masih membahas masalah bodyguard lagi sayang, ucap Harry menaikkan sebelah alisnya. Bukan itu, aku lapar suamiku. Tadi aku belum sempat makan siang, gara-gara mak lampir itu. Kesal Windini. Hahaha maafkan aku sayang, aku sampai lupa menanyakanmu sudah makan atau belum, karena aku begitu mengkhawatirkanmu sayang. Ucap Harry sambil mencubit hidung Windini. Windini hanya terkekeh mendengar ucapan Harry. Ya sudah aku pesan makanan dulu ya.
Ucap Harry lagi. Memangnya kamu sudah makan suamiku? Tanya Windini. Harry tidak buru-buru menjawab perkataan Windini, malah ia membawa Windini duduk di atas pangkuannya. Belum. Jawab Harry singkat. Kau begitu sibuk Tuan Harry Kusmanto, tapi kau juga harus menjaga pola makanmu, nanti kalau sakit bagaimana? Kesal Windini. Kan ada kamu yang akan merawatku. Jawab Harry sambil asyik memuyel dade Windini. Windini memutar bola matanya malas. Apa ini sakit sayang? Tanya Harry mengelus pelipis Windini yang berbalut perban. Tidak terlalu sakit, hanya luka kecil aja kok. Sahut Windini. Aku sampai lupa, mana mungkin luka sekecil itu membuatmu sakit, istriku ini kan Saras 008. Goda Harry mencolek dagu Windini. Hahaha, kau bisa saja, kalau aku Saras 008 lalu kamu apa? Tanya Windini. Kalau aku hanya butiran debu, aku tidak sekuat dirimu sayang. Ucap Harry. Ah kau terlalu berlebihan memujiku Tuan Harry Kusmanto. Sahut Windini menggelengkan kepalanya. Harry dan Windini makan siang bersama, untuk kali ini Harry yang menyuapi Windini. Sayang nanti kamu istirahat saja, di kamar sebelah sana. Hari ini jangan bekerja dulu nanti aku akan meminta Angga untuk mengambil tas di meja kerjamu sayang. Ujar Harry saat menyelesaikan makan siangnya. Iya. Sahut Windini singkat. Aku meeting dulu, nanti setelah meeting kita akan pulang. Ucap Harry sambil mencium kening Windini dalam. Windini hanya tersenyum. Istirahat ya istriku. Ucap Harry lagi mengelus pipi Windini sebelum keluar dari ruangannya. Iya suamiku yang bawel. Sahut Windini tersenyum. Windini masuk ke dalam ruangan Harry untuk beristirahat. Di sana terdapat kasur, kamar mandi dan lemari kecil yang terdapat beberapa pakaian Harry. Ruangan tersebut masih dalam satu ruangan yang sama dengan tempat Harry bekerja. Windini merebahkan dirinya di atas kasur, sambil mendengarkan musik favoritnya lewat handphonenya sambil ikut bernyanyi mengikuti irama musik. Tak terasa ia tertidur pulas di sana. Lanjut ke bab 34.